menceritakan biografi tokoh milenial nasional inspiratif, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984. Ia memiliki ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan dan berprofesi sebagai pengacara, dan ibunya bernama Atika Al-Ghazali dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim memiliki 2 orang saudara perempuan. Keluarga. Nadiem Makarim menikah pada tahun 2014 yang lalu dengan Franka Franklin. Dari pernikahan ini, Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Salora Franklin Makarim. Pendidikan. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah di SD di Jakarta dan berpindah-pindah yang kemudian lulus di SMA Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Selama setahun, Nadiem Makarim mengikuti program Foreign Exchange di London School of Economics. Karir Nadiem Makarim. Nadiem Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Diketahui, ia pernah bekerja sebagai CEO, Founder, and Managing Editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Dari perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktu hanya untuk menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta makin memburuk, maka dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Dan berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaan dan mendirikan perusahaan yang diberi nama Gojek pada tahun 2011. Namun, keyakinan dari Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun berikutnya. Tepatnya di tahun 2014, karena pesatnya perkembangan perusahaan itu, Gojek mendapat suntikan dana dari perusahaan investasi asing. Dan pada tahun 2015, Gojek merilis aplikasi mobile sehingga makin banyak menarik minat pelanggan dan menggunakan jasanya. Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet periode 2019-2024. Nadiem Makarim rela mundur dari CEO Gojek menjadi Menteri Pendidikan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Nadiem Makarim mengungkapkan pendidikan merupakan solusi di sektor pemerintahan dan satu-satunya solusi jangka panjang untuk semua negara adalah generasi berikutnya. Berikut implementasi nilai-nilai dasar Pancasila yang dapat kita lihat dari perjalanan hidup Nadiem Makarim. Yang pertama, melihat peluang dan menawarkan solusi. Nadiem Makarim sukses membangun Gojek yang berawal dari sebuah startup. Kemampuannya melihat dan mengembangkan peluang tentu patut dikagumi. Nadiem pertama kali terpikir untuk membuat Gojek di tahun 2010 setelah sering kesulitan cari ojek di keseharian sebagai pengguna setia. Yang kedua, tekun membangun bisnis. Lulusan Harvard Business School tersebut pun tak langsung sukses dengan Gojek. Dikatakan jika di tahun 2015 startup tersebut sempat terseok-seok sebelum akhirnya berkembang secara pesat. Di 5 tahun pertama, Nadiem pun sempat mengaku jika Gojek hanya mengendap sebagai embrio, sambil pria tersebut mempelajari cara membangun bisnis dengan bekerja di perusahaan lain, seperti McKinsey & Company, Zalora Indonesia, dan Kartuku. Selain ketekunan, Nadiem menekankan pentingnya kolaborasi dengan pihak lain untuk sukses berbisnis. Yang ketiga, berbagai inovasi Gojek. Kesuksesan Gojek mengantarkan para penumpang tak membuat Nadiem puas.
Bersama dengan tim, Nadiem Makarim juga berinovasi kepada banyak hal hingga membuat aplikasi tersebut sebuah kebutuhan di keseharian. Seperti diketahui, selain GoRide, aplikasi itu juga memiliki GoFood, GoClean, GoSend, GoPay, hingga GoTik. Salah satu hal yang membuat fitur-fitur itu disukai tentu karena kepraktisan dan kecepatannya. Nadiem Makarim adalah seseorang yang tidak setengah-setengah. Awal merekrut calon pengemudi ojek online tentu bukan sesuatu yang mudah seperti sekarang. Ketika itu dikatakan jika Nadiem terjun langsung mengajak tukang ojek pangkalan untuk mengubah cara kerja mereka, kini pengemudi Gojek telah mencapai jutaan yang bertempat di kota-kota besar Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Membuka lapangan pekerjaan. Nadiem juga berperan dalam membuka banyak lapangan kerja dan menyejahterakan para pengemudi ojek yang sebelumnya tidak berpenghasilan menentu. Kami juga berusaha untuk menyejahterakan tukang ojek yang mungkin selama ini penghasilannya tidak seberapa dengan memberikan pendapatan tambahan yang didapat dari Gojek Indonesia ini. Tambah Nadiem Makarim. Kepemimpinannya sebagai CEO Gojek juga menjadi sesuatu yang patut dipelajari. Selama 8 tahun mengembangkan aplikasi tersebut, Nadiem mengaku secara aktif mendorong diskusi kolaboratif. Ia juga melibatkan pekerja di lapangan dengan proses mengambil keputusan. Kepemimpinan visioner Nadiem Makarim memajukan pendidikan Indonesia sesuai dengan langkah mengembangkan visi dan misi, yakni melibatkan para stakeholder penting dalam mereformasi pendidikan Indonesia. Nadiem selaku Menteri mampu menggandeng keseluruhan institusi pendidikan di Indonesia serta perangkat pemerintah yang terkait dalam rangka membangun kerjasama yang optimal. Selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai dan cita-cita bersama. Sebagai sosok yang berprinsip pada pelayanan, tujuan yang ingin dicapai Nadiem selaku Mendikbud adalah mempercepat pemerataan pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia serta pengembangan kualitas SDM. Selanjutnya mengidentifikasi sasaran strategis dengan daya tarik yang luas, membuat sasaran transformasi pendidikan yang mampu menarik minat para pelajar maupun tenaga kependidikan untuk berpartisipasi di dalamnya. Mengambil contoh program Cetusan Nadiem, Kampus Merdeka yang mendapat respon positif karena memungkinkan mahasiswa di Indonesia untuk belajar di luar penjurusan masing-masing melalui pertukaran pelajar, kegiatan kemanusiaan, magang, dan berbagai aktivitas lainnya. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen relevan dalam periode sebelumnya. Kurikulum yang diterapkan pada era-era sebelumnya memang sudah diarahkan kepada penguatan akademis maupun pengembangan karakter. Namun, Nadiem menilai bahwa eksekusinya kurang berhasil sehingga beliau bertekad mentransformasikan sistem pendidikan tersebut. Oleh karena itu, beliau menginginkan kegiatan pembelajaran bersifat holistik dan tidak menitik beratkan satu aspek semata. Selanjutnya, menghubungkan visi dengan kompetensi. Realisasi inovasi Nadiem ditargetkan melalui pengembangan kompetensi 6C, yakni Creativity, Collaboration, Communication, Critical Thinking, Computational Logic, dan Compassion. Keenam kompetensi tersebut diharapkan menjadi nilai-nilai yang menyongsong masa depan pendidikan bangsa dan bukan hanya diperuntukkan bagi pelajar, namun bagi pengajar dan para pemimpin kependidikan lainnya. Yang terakhir, menilai dan memurnikan visi secara terus-menerus. Sebuah visi yang direalisasikan tentunya butuh evaluasi secara berkala. Sebagai gerakan baru, masih dibutuhkan waktu dan upaya besar bagi institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem baru ini. Nadiem pun tidak menutupi diri dari beragam kritik dan saran terhadap kinerjanya sebagai Mendikbud, demi mencapai hasil reformasi pendidikan yang menyeluruh. Nilai-nilai nasionalisme yang dapat kita petik dari seorang Nadiem Makarim seperti rela berkorban. Saya sebagai ASN akan selalu rela berkorban demi kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara. Seperti halnya Bapak Nadiem Makarim yang rela berkorban mundur dari CEO Gojek menjadi Mendikbud demi kepentingan pendidikan Indonesia. Sebagai ASN, yang cinta tanah air akan selalu berkreasi dan berinovasi dalam kemajuan bangsa dan negara. Seperti halnya Bapak Nadiem dalam menciptakan Gojek yang membuat terciptanya lapangan pekerjaan dan masyarakat Indonesia yang terbantu dalam hal beraktivitas dalam bepergian maupun berbelanja. Saya sebagai ASN akan selalu bekerja dan berjuang tanpa kenal lelah dalam menjalankan kerja untuk kemajuan bangsa dan negara.
Seperti Bapak Nadiem Makarim pantang menyerah dalam membangun perusahaan Gojek yang mana sekarang ini menjadi perusahaan yang maju dan pesat dalam dunia aplikasi maupun transportasi. Saya, Bagi Yayat, sebagai ASN, saya akan selalu mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan golongan dan pribadi demi terwujudnya pelayanan publik yang baik serta kemajuan bangsa dan negara. Seperti halnya Bapak Nadiem Anwar Makarim yang selalu memikirkan bagaimana Gojek bisa berkembang demi terciptanya lapangan kerja yang luas, serta memikirkan bagaimana pendidikan Indonesia bisa berkembang dan lebih maju lagi dan merata di seluruh wilayah Indonesia.